Semangat pagi di hari Sabtu, 9 Januari 2021. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menyiapkan hati, menyiapkan pikiran dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda hari ini, jangan melupakan jati diri sebagai manusia. Yang ditranslate dari ungkapan Jawa, ojo nglalekake jejering kamanungsan. Ungkapan Jawa tersebut mengandung makna filosofi yang dalam. Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Manusia diciptakan dan hidup bersama lingkungan alam dan makhluk lainnya. Manusia memiliki hubungan dengan segala sesuatu yang ada di alam, menurut kedudukan dan posisi masing-masing. Berhubungan dengan alam semesta, manusia memiliki tanggung jawab luhur, yaitu menjaga kelestarian lingkungannya. Manusialah yang mengendalikan kelestarian alamnya, sehingga tidak boleh berbuat semena-mena. Berhubungan dengan sesama, manusia mempunyai tanggung jawab menjaga kedamaian hubungan. Tidak boleh ada rasa lebih tinggi atau lebih rendah. Satu hal utama yang tidak boleh dilupakan adalah manusia hidup sebagai makhluk Tuhan yang harus mengabdi kepadanya sesuai dengan jalan dan porsi masing-masing. Anggota keluarga Allah, lewat leksionari bacaan Injil hari ini kita akan belajar kepada dan bersama Petrus dalam menerima peringatan agar tidak melupakan jati dirinya sebagai manusia. Lukas pasal 5 ayat 1-11 memberikan kesaksian demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus, dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab
Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, perkenankan saya mengulang ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Apa yang terjadi? Kok Simon sampai tersungkur di depan Yesus dan mengaku sebagai orang berdosa? Ayat 9 memberikan penjelasan, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi, karena ketakjuban atas karya yang dilakukan Yesus. Saya lebih suka dalam Alkitab terjemahan bahasa Jawa, Simon lan wong-wong kabeh sing ana ing kono padha sumlengeren weruh oleh-olehane iwak sing semono akeh. Istilah yang digunakan sumlengeren, yang berarti saking kagetnya, saking herannya, hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini Simon sampai sumlengeren. Mengapa Simon sumlengeren sampai tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengatakan, "Pergilah, aku ini orang berdosa"? Kisah awalnya, karena orang banyak yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman di Danau Genesaret. Kemudian Yesus meminjam, dalam tanda kutip saya menggunakan istilah, meminjam perahu Simon sebagai posisi berdiri, posisi duduk ketika Yesus mengajar. Pada waktu itu Simon dan kawan-kawan sedang membersihkan jala. Setelah semalaman mencari ikan tidak mendapat satupun. Dan selesai mengajar, Yesus memerintahkan agar Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala. Maka Simon pun menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami pun bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Anggota keluarga Allah, biasanya secara umum yang sering kali terjadi, orang ketika sudah bekerja keras dan tidak mendapatkan hasil, akan putus asa. Apalagi pada waktu itu Simon dan kawan-kawan sedang membersihkan jala, artinya peralatan mereka yang digunakan untuk menangkap ikan yang tidak mendapatkan hasil apa-apa sudah dibersihkan. Kok masih disuruh menebarkan jala lagi? Kondisinya ketika hari sudah mulai siang pula. Nelayan mencari ikan itu saat malam hari biasanya. Pada waktu itu kondisinya sudah siang. Kita bisa memperkirakan waktunya. Simon sudah datang pulang dari mencari ikan tidak mendapat apa-apa. Sedang membersihkan jala. Dan Yesus sudah menggunakan perahunya untuk tempat mengajar. Paling tidak kalau Simon pulang dari menangkap ikan tidak mendapat apa-apa pukul 6 pagi atau 7 pagi. Ditambahkan Yesus sudah mengajar dan omong-omong kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, kurang lebih jam 9.
logika nelayan apakah masih bisa mendapatkan ikan. Apalagi keadaannya sudah berputus asa, semalaman tidak mendapat apa-apa. Namun entah apa yang membuat Simon kemudian menjawab dan berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mungkin Simon merasakan kok omongan Yesus enak didengar ya. Kok omongan Yesus meyakinkan ya. Kok omongan Yesus baik ya. Seolah-olah ada kuasa yang keluar saat Yesus ngomong. Hingga hal yang demikian membuat Simon ingin membuktikan omongan Yesus. Dan Simon mau menebarkan jalannya. Benarlah yang terjadi. Karena kemudian Simon menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak dan memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam, di dalam ayat 6 dan 7. Semalaman bekerja, capek tidak menangkap apa-apa. Logika manusia tidak waktu orang bisa menangkap ikan. Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala. Dan inilah yang kemudian membuat Simon menyadari jati diri kemanusiaan yang lemah. Dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dan ternyata menurut Yesus belum cukup. Ketika orang menyadari jati diri kemanusiaannya hanya berhenti, aku orang berdosa. Dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Aku orang berdosa dan kemudian hanya hidup sama seperti kemarin. Menurut Yesus belum cukup. Maka kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Menyadari jati diri sebagai manusia harus dilanjutkan, diteruskan dengan keberserahan, ketaatan, ketertundukan pada kuasa Tuhan, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Syukur Simon, Yohanes, dan Yakobus bersedia melanjutkan kesadaran jati diri sebagai manusia dengan kemudian tunduk taat melakukan kehendak Tuhan. Ayat 11 memberikan kesaksian, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kalaupun dikatakan mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus, bukan berarti mereka tidak butuh dan tidak menggunakan lagi sarana yang ada di dunia. Tidak. Kalimat mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus adalah simbol mempercayakan diri kepada Tuhan dan kemudian mengikuti jalan dan ajaran yang diberikan oleh Yesus. Jadi aktivitas, pekerjaan, keluarga, dan semua sarana yang ada di dunia ini dijalani dan digunakan di bawah kuasa dan kehendak Tuhan. Sebagai anggota keluarga Allah, dalam hal ini kita menerima peringatan. Tidak hanya sekedar mari sadar akan jati diri sebagai manusia. Tetapi kita mewujudkannya bahwa bekerja bukan untuk hidup. Dan bekerja bukan untuk mencukupi kehidupan. Tetapi mari
kita sadar betul bahwa hidup itu pemberian Tuhan. Dan karena kita hidup, maka kita bekerja. Bukankah hidup yang kita rasakan, yang kita jalani semua hanya karena pemberian Tuhan? Bukan hasil usaha dan pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita bisa memberi hidup pada kita? Apakah hasil upah gaji yang kita terima bisa menghidupi kita? Tidak, hanya Tuhan yang menghidupi kita. Itulah sebenarnya jati diri kemanusiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kesadaran bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Bukan pekerjaan dan hasilnya. Pekerjaan dan hasilnya adalah berkat tambahan yang Tuhan berikan untuk melestarikan di dalam kita melanjutkan kehidupan dengan penuh tanggung jawab, tetap mengingat jati diri kemanusiaan kita. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini menolong kita, mengingatkan kita untuk sadar akan jati diri sebagai manusia. Siapa kita di hadapan Allah dan siapa sumber kehidupan kita yang sejati. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita melanjutkan kehidupan dengan tunduk, takut, dan taat melakukan setiap kehendak dan perintah Allah. Kita mulai dengan memuji, memuliakan nama Tuhan menggunakan kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 20. Pangunggung Konjo Mering Pangeran. Pangeran mulya Yogya kula puja dene agung kadarmanyo kang sumbrem pamring kula atan wonten timbangan yo tan kendrat lumihin dunya Pangeran pamulya Yogya pinuja Pangeran pamulya Yogya pinuja Pangeran pamulya Yogya kula puja dene karsa maringaken putranipun pribadya inatos kan juru slamet miwa pamarta kula Pangeran pamulya Yogya pinuja Pangeran pamulya Yogya pinuja Pangeran pamulya Yogya kula puja etan karsa malesaken sagung klepatan kula alatipun sucikaken sarta ingangkat putra Pangeran pamulya Yogya pinuja Pangeran pamulya Yogya pinuja Kita berdoa bersama. Puji syukur, hormat, puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang memelihara hidup kami hari ini dengan sabda
mengingatkan akan jati diri kemanusiaan kami di tengah-tengah dunia yang Engkau ciptakan. Hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Hidup kami bersumber hanya dari Tuhan saja. Untuk itu tolong kami, layakkan kami belajar seperti Simon yang menyadari akan keterbatasannya, sehingga mau menerima apa yang menjadi perintah-Mu, melakukannya, mewujudkannya di dalam kehidupan, bergantung penuh hanya kepada Tuhan, mengikuti jalan yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Kuasa-Mu nyata bagi kami dalam aktivitas hari ini, apapun yang kami lakukan. Anak-anak kami di usia pendidikan, bersekolah, dan melakukan pelajaran jarak jauh karena suasana pandemi, Tuhan berkuasa sepenuhnya mengenal kasih kuasa Tuhan. Para usia produktif Tuhan berkati dengan kemampuan, kebijaksanaan, dan pengayom. Kami antara anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun tetap dalam kuasa genggaman tangan kasih Tuhan. Ya Allah kehidupan, sekarang kami tak berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, semua kami haturkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Para medis di tengah-tengah suasana pandemi membangun kehidupan untuk semakin baik, bahu-membahu dengan masyarakat, pemerintah, dan semua komponen bangsa dan negara, menggapai damai sejahtera-Mu, Tuhan kuasai bagi semuanya. Allah kehidupan, gereja-gereja Tuhan dalam setiap keadaan di suasana pandemi tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap mengingat jati diri kemanusiaan kita. Hidup kita hanya berpusat pada Allah, bersumber kepada Allah, dan Tuhanlah penguasa kehidupan kita sehingga kita hanya melakukan kehendak-Nya. Menerima berkat Tuhan yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.